Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Karena tanpa kedua nikmat ini, maka nikmat yang lain tidak akan ada manfaatnya bagi kita kelak di kemudian hari. Kita juga bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kemauan untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini, untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan pengikutnya yang menetapi sunnah-sunnah beliau SAW ila yaumil qiyamah. Jemaah salat subuh rahimahumullah, saya melanjutkan membacakan kitab Syarah As-Sama'il Muhammadiyah. Kita sampai pada bab yang ke-16, yaitu tentang topi besi Rasulullah SAW. Di dalam bab ini, pengarang buku ini tidak mencantumkan banyak hadis. Ada dua hadis yang dicantumkan dalam bab ini. Yang keduanya tidak mengisahkan tentang topi besi itu sendiri, namun hal-hal yang terkait dengan topi besi itu, yaitu ketika penaklukan kota Makkah. Hadis yang pertama yang dicantumkan oleh At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qol haddatsana Malik bin Anas anin Nabi ani bani Sihab an Anas ibni Malik anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar faqilalah hada ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqal uqtulu Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia berkata, Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik. Yang depan tadi Malik bin Anas, yang belakang Anas bin Malik. Nabi SAW memasuki kota Mekah pada Fathul Makkah dengan memakai topi baja. Kemudian diberitahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Ibnu Khattal bersembunyi di dinding Ka'bah. Kemudian beliau bersabda, bunuhlah dia. Uqtulu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah, beliau memakai topi besi. Kemudian di dalam hadis ini akan dijelaskan pula riwayat hadis yang lain. Annahu dakhala Makkah yaumal fathi wa alaihi imamah sauda.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah pada Fathul Makkah dengan mengenakan serban berwarna hitam. Jadi ada dua hadis, ada dua riwayat terkait dengan ketika Nabi memasuki kota Makkah. Yang satunya Nabi memakai topi besi, kemudian yang lain diriwayatkan Nabi memakai imamah. Kedua keterangan ini memungkinkan atau kemungkinan dikarenakan pada suatu ketika Nabi memang memakai topi besi, kemudian topi besi itu dilepas dan beliau memakai imamah. Ini salah satu kemungkinan seperti itu. Tetapi ada yang meriwayatkan juga atau berpendapat bahwa mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai keduanya. Jadi pada saat yang bersamaan memang dipakai dua-duanya. Faqila lahu hadza ibnu Khatal muta'alliq bi astaril Ka'bah. Diberitahukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan ibnu Khatal dalam berbagai riwayat. Disebutkan bahwa yang memberitahukan ini adalah Sa'id bin Quraisy. Bapak Ibu rahimakumullah, Ibnu Khatal ini adalah salah satu buron umat Islam yang mana disampaikan ada 4 buron umat Islam itu pada waktu itu, yaitu Khuwailid bin Nuqaid, Abdullah bin Sarh, dan Uqais bin Sobabah. Kemudian yang terkait dengan topi besi ini, ketika penamaan kota Makkah, Ibnu Khatal ini bersembunyi di dinding Ka'bah. Ibnu Khatal sendiri adalah seorang musuh Islam, yang mana sebelumnya Ibnu Khatal ini pernah bersahadat, kemudian diikuti oleh budaknya. Namun di belakang hari Ibnu Khatal ini kembali murtad, kemudian membunuh budaknya yang masuk Islam. Ibnu Khatal sendiri diriwayatkan beberapa kali atau sering memprovokasi umat Islam, sering menebar teror, dan sering menyampaikan ujaran-ujaran kebencian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Bahkan Ibnu Khatal juga menyewa 2 bidu wanita yang diperintahkan untuk menyanyikan syair-syair yang isinya mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Khatal ini untuk dibunuh pada waktu penaklukan kota Mekah. Di antara 4 itu, satu di antaranya yaitu Abdullah bin Sarh ini sempat atau akhirnya masuk Islam dan tidak dibunuh. Ketika diberitahu oleh sahabat Sa'id bin Quraisy bahwa Ibnu Khatal ini berada di dalam atau masuk Ka'bah, di dinding Ka'bah, di dinding Ka'bah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khatal. Dimanapun
dia ditemukan. Ada yang mengatakan sahabat yang berhasil membunuhnya adalah Barsah al-Aslami, namun ada yang berpendapat bahwa sahabat lain yang berhasil membunuhnya adalah bukan Barsah al-Aslami, berarti sahabat yang lain. Hadis yang kedua yang disampaikan di dalam kitab ini, Haddatsana Isa bin Ahmad qol haddatsana Abdullah bin Wahbin qol haddatsani Maliku ibnu Anas an ibni Syihab an Anas ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi wa ala ra'sihil mighfar qol falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala lahu ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqal uktuluh qala ibnu Syihab wa balawani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma ya'idin muhrima. Isa bin Ahmad bercerita kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahab bercerita kepada kami, dia berkata, Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah pada Fathul Makkah, beliau memakai topi besi. Kemudian ketika beliau melepasnya, seorang laki-laki datang dan mengabarkan tentang keberadaan Ibnu Khatal yang bersembunyi di dinding Ka'bah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah dia. Ibnu Syihab berkata, menurut riwayat yang aku terima, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang berihram. Jalur periwayatan hadis ini lain dengan jalur periwayatan hadis dari Anas bin Malik sebelumnya. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa Ibnu Syihab berkata, menurut riwayat yang aku terima, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berihram. Selanjutnya dalam hadis yang menerangkan tentang serban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dicantumkan informasi yang mendukung bahwa saat beliau memasuki kota Makkah, beliau tidak sedang berihram. Terlihat ketika beliau mengenakan serban hitam. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah, sedang saat itu beliau mengenakan serban hitam di kepalanya. Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa ketika seseorang memasuki kota Makkah untuk suatu kepentingan tertentu atau kegiatan selain ihram, maka tidak wajib memakai pakaian ihram, karena pakaian tersebut hanya diwajibkan bagi mereka yang masuk Makkah dengan niat untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Jadi hadis-hadis yang dicantumkan oleh At-Tirmidzi di dalam bab yang terkait dengan topi besi Rasulullah SAW ini tidak memberikan deskripsi yang lebih detail tentang topi besi itu sendiri, melainkan yang terkait ya, atau riwayat-riwayat yang terkait atau kisah yang terkait dengan topi besi. Yang hadis yang pertama tadi adalah
tentang perintah Rasulullah untuk membunuh Al-Khattal. Kemudian hadis yang kedua ini yang selain Ibnu Khattal, ini juga yang membahas tentang pakaian ihram. Nah, tidak wajibnya orang yang masuk Mekah untuk berpakaian ihram, karena pada saat itu Rasulullah sendiri tidak memakai pakaian ihram, sehingga orang yang masuk Mekah yang tidak bertujuan untuk berhaji atau berumrah tidak wajib memakai pakaian ihram. Demikian dua hadis yang saya bacakan, mudah-mudahan menambah ilmu dan pemahaman kita tentang Rasulullah SAW, dan kita bisa mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.